إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا إخوة الإسلام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ikhwatal Islam, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah dengan memastikan bahwa semua aktivitas kita yang kita jalankan hari ini adalah insya Allah tidak ada sedikit pun maksiat di dalamnya. Harus kita pastikan tidak ada insya Allah maksiat sedikit pun, apapun bentuk maksiatnya. Maka yakinlah ikhwatal Islam, insya Allah apapun hasilnya yang kita dapat hari ini, itulah insya Allah yang menghantar kita pada hidup yang baik, hidup yang tenang, hidup yang nikmat insya Allah Ta'ala. Karena hal itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal salih, beramal baik, beraktivitas dengan baik, tidak ada aktivitasnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pastikan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, ikhwatal Islam. Kehidupan yang baik ini sebahagian mufassir mengatakan adalah al-itminan fil qalbi, sebuah ketenangan dalam jiwanya. Sebuah ketenangan, kenikmatan. Sebaliknya ikhwatal Islam, ketika seseorang beraktivitas dengan semaunya saja, dia tidak peduli dalam aktivitasnya itu ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu ada dalam otak pikirannya adalah bagaimana saya dapat, bagaimana banyak saya dapat. Hatta maksiat pun di dalamnya, hingga penipuan atau mengambil hak orang lain pun di dalamnya, dia tidak peduli. Ya, mungkin dia dapat, mungkin besar dia dapatkan, tapi ikhwatal Islam, hasil itulah yang akan menghantarkannya pada hidup yang tidak nyaman dalam kehidupan ini. Hidup yang tidak tenang, ada selalu kegelisahan dalam hati. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah sering sampai kepada kita. Minimal sekali sepekan. Dari mimbar yang mulia ini ada peringatan, takwa kepada Allah, takwa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang berpaling dari peringatanku, maka akan kami berikan kepadanya ma'isyatan dongka. Ma makna ma'isyatan dongka? Kehidupan yang sempit. Bukan aku jadikan dia miskin, kata Allah, tidak. Tapi
kami berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ini kita lihat di dalam tafsir adalah ada sebuah kegelisahan dalam dirinya, ketidaktenangan, selalu pikiran tidak nyaman. Itu akibat dari apa? Akibat dari maksiat, apalagi mengkonsumsi harta-harta yang haram. Ikhwatal Islam, apalagi dalam hidup ini ada namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan adalah rubban ni'mah al-bala. Dikira nikmat, ternyata itu adalah sebuah bencana. Dianggap nikmat, hasil itu yang dia dapat, ternyata itulah yang menghantar dia pada sebuah kebencanaan dalam hidupnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, "Idza ra'aitallaha," apabila Anda melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dunia di saat maksiatnya, Allah berikan dunia kepada seseorang itu justru di saat orang itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak salat, menipu, mengambil hak orang lain, dia semakin baik ekonominya, semakin bagus pendapatannya. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi, apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seseorang dunia di saat dia dalam keadaan maksiat, fa innama huwa istidraj, maka sesungguhnya itu hanyalah istidraj. Itu adalah istidraj. Itulah jebakan nikmat, jebakan kenikmatan yang membinasakan. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka lupakan. Bukan dia tidak tahu bahwa itu haram, tahu dia itu haram. Bukan dia tidak tahu bahwa itu hak, mengambil hak orang lain, tahu dia. Tapi karena dorongan hawa nafsu yang begitu kuat dan menginginkan penghasilan yang jauh lebih banyak, dia kesampingkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melupakan apa yang kami peringatkan kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Maka kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kemudahan itu. Jebakan kan? Justru ketika dia maksiat kepada Allah, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan itu. Mudah pendapatannya, mudah jabatannya naik. Tapi apakah sampai di situ peringatan Allah itu? Hatta idza farihu bima utu, hingga mereka gembira lupa diri terhadap apa yang didatangkan, diberikan kepada mereka. Sudah puncaknya, sudah mentok dia jabatannya, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun, maka kami siksa mereka sekonyong-konyong, maka jadilah mereka orang-orang yang merugi. Itulah istidraj. Ikhwatal Islam. Maka oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin dalam beraktivitas ini tidak hanya tentunya bagaimana saya dapat, tetapi bagaimana cara yang benar untuk mendapatkan harta yang kita miliki itu. Aktivitas ini bagaimana sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dapat, hanya ingin dapat, ikhwatal Islam, kerja profesional insya Allah dapat. Pencuri kalau dia profesional itu pun mendapat, dia berhasil. Seorang pencuri yang jelas-jelas
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mencurinya profesional, dia akan dapat, pasti dapat. Tapi apakah hasil curian itu akan mengantar dia pada hidup yang tenang? Tidak. Seorang koruptor ketika dia korupsinya profesional itu berhasil. Tapi apakah hasil itu yang akan menghantar kehidupan dia bahagia? Bukankah yang kita kejar dalam hidup ini selalu hidup bahagia? Coba ikhwatal Islam kita lihat. Ketika terkadang mereka merasa sudah kuat, merasa punya kemampuan untuk mengambil, mereka mengambil begitu saja. Pada akhirnya apa? Kesengsaraan demi kesengsaraan hidup yang mereka alami. Sayangnya adalah sering terlambat penyesalan itu. Sesudah mereka kena, barulah ada penyesalan. Ikhwatal Islam, la'allakum tattaqun wa la'allakum turhamun. Jadi hati-hati ikhwatal Islam, kita yang bekerja, kita yang beraktivitas. Jangan hanya di depan kita yang penting saya dapat. Keliru ikhwatal Islam. Karena sesungguhnya kita bekerja, beraktivitas adalah bagaimana untuk menciptakan hidup yang bahagia dan tenang. Satu lagi ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan istidraj. Ya, dikira nikmat ternyata bencana. Di surah Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam ayat itu Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Serahkan urusan mereka kepadaku ya Muhammad. Mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan siksa mereka pelan-pelan dari arah yang tidak pernah ia prediksi itu akan terjadi. Yang khawatirnya kan itu. Kami akan siksa dia pelan-pelan, berangsur-angsur dari arah yang tidak pernah ia ketahui. Bahkan tidak pernah ia prediksi itu akan terjadi. Kenapa? Karena dia kaya. Kenapa? Karena jabatan di kantornya sudah mentok, enggak ada lagi di atas dia. Sehingga dia semena-mena berbuat kejahatan, kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia seperti itu mengira bahwa tidak ada lagi yang berkuasa di atas dia? Ada, Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatal Islam, kesimpulan dari khutbah kita ini adalah bahwa mari kita kerja profesional. Dan profesionalisme seorang muslim, seorang mukmin itu adalah benar di akhirat dan benar di dunia. Tidak hanya benar di dunia, karena terkadang benar dia di dunia, tapi adalah salah di akhirat. Dia dapat di dunia, tapi dia sengsara di akhirat. Tapi seorang mukmin itu adalah yang mempunyai konsep perjalanan hidup sukses di dunia, bahagia di akhirat. Usahakan sukses di dunia, dia kaya di dunia ini, dan insya Allah bahagia di akhirat. Oleh karena itu, al-ghaniyus syakir khairum min al-faqirus sabir. Orang kaya yang bersyukur itu jauh lebih baik daripada orang miskin yang sabar. Itulah konsep kita. Hidup di dunia untuk kehidupan kita di akhirat. Karena sesungguhnya ini adalah perjalanan kehidupan kita. Tidak ada yang selamanya kita di dunia ini. Suatu saat kita akan kembali ke akhirat. Hidup di akhirat baik buruknya adalah ditentukan hari ini. Oleh karena itu, hiduplah di dunia ini untuk hidup di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfirullah ya ikhwatal Islam, innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Faya ikhwatal Islam, ittaqullah, ittaqullah. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal Islam, ketakwaan adalah menghantarkan kita untuk hidup baik, tenang, dan menyelesaikan semua permasalahan kita. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam satu surah dengan 3 kali, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Wa may yattaqillah, di ayat berikutnya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang selalu bertakwa kepada Allah dalam aktivitasnya, dalam hidupnya, maka Allah selalu menjadikan urusan-urusannya mudah. Allah bimbing dia. Yang terakhir, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan Allah berikan padanya pahala yang besar. Maka insya Allah orang yang paling bahagia adalah orang-orang yang al-muttaqin, yang selalu menjaga dirinya beraktivitas sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam hidup ini, dalam beraktivitas ini ke jalan yang diridhoinya. Allah jauhkan kita dari aktivitas-aktivitas yang mengandung maksiat, walaupun itu menggiurkan secara duniawi. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Karena dengan itulah insya Allah ketenangan demi ketenangan yang kita dapatkan dalam hidup di dunia maupun kelak hidup di hari akhirat. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله